ketahui ya, masalah pemetaan aset, kemudian ada 373 pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Ada 2 sesi yang kita laksanakan hari ini karena mengingat waktu kita sangat terbatas sekali. Baik, sebelah Ibu, Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan Bu Dewi. Nanti pemaparannya ada saya bersama dengan Bu Dewi, ada masing-masing juga. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita izin Bapak Ibu, kalau boleh ya, kalau boleh, nggak boleh nggak apa-apa ya. Boleh nggak kita bermain peran Bapak Ibu? Kita bermain peran aja Bapak Ibu ya. Cukup waktunya 5 menit. Ini berkaitan dengan disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi dan juga berkaitan dengan apa yang kita pahami hari ini. Boleh Bapak Ibu ya? Anak-anak kami boleh? Ya, izin saya berdiri Bapak Ibu supaya nampak gagahnya kan. Coba cari kawannya berpasangan, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Cari dalam genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Duit. Anak-anak boleh ya, nanti ikut semua ya. Mas. Boleh duit, apa lagi? Mas. Oh, mas, bukan Jawa ya. Misalnya anak yang kita kasihi boleh, orang tua yang kita kasihi boleh. Yang penting yang ada dalam genggaman kita itu adalah sesuatu yang berharga. Paham? Yang B, tugasnya simpel aja Bapak Ibu. Rayu teman Bapak Ibu untuk membuka atau boleh menutupnya. Yang A ini boleh membuka atau boleh menutup. Yang jelas A itu menganggap yang ada dalam genggamannya itu adalah sesuatu yang beragam. Paham? Sudah? Saya tidak yakin. Sudah ya? Nah, pertanyaan pertama, yang ini boleh membuka, boleh menutup. Pertanyaan simpel aja Bapak Ibu. Kalau dia membuka, alasannya apa? Kalau dia menutup, alasannya apa? Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan mengontrolnya? Yang membuka atau menutup tersebut? Paham? Sekali lagi ya, yang A boleh membuka atau menutup. Cuma pertanyaannya, kalau membuka, apa alasannya? Kalau menutup, apa alasannya? Paham? Bisa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ya, siapa sebetulnya yang mengontrol membuka atau menutup genggaman tangan tersebut? Sesuai? Nah, saya kasih waktu lebih kurang 2 menit. Silahkan B, rayu kawannya. Apakah dikasih duit? Apakah rayuan manis? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan yang B. Saya tetap menutup genggaman tangan saya karena itu sesuatu yang berharga. Karena itu sesuatu yang berharga, saya tidak ingin yang berharga menurut saya itu diusik oleh orang lain. Apa yang berharga? Yang saya genggam itu adalah keluarga saya. Yang mengontrolnya diri saya sendiri. Oke, kita kasih api dong. Saya menutup genggaman tangan saya tadi karena saya genggam adalah yang berharga menurut saya, Pak. Apa tuh yang berharga? Yaitu orang tua saya sendiri. Orang tua sendiri. Terus kenapa ditutup? Karena tetap saya tutup karena tidak ingin diusik oleh orang lain, Pak. Tidak mau diusir orang lain. Siapa yang mengontrolnya Bapak Ibu? Siapa yang Diri saya sendiri, Pak. Sendiri kita kasih api. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Walaupun kita bermain, walaupun kita udah usia 47, 45, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting suasana kita bahagia Bapak Ibu. Berarti kalau kita refleksi daripada 2 contoh tadi, yang menutup dan membuka, sebetulnya siapa yang akan mengontrolnya? Adalah diri kita sendiri. Balik kepada pertanyaan Pak Jasman Yakob tadi. Kita kasih hukuman bla 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 dan sebagainya terhadap seseorang, misalnya gitu ya, dia akan patuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia membuka diri. Iya Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengontrolnya? Apakah aturan tadi? Yang meraih tadi?
Tidak Bapak Ibu. Bu Ati itu membuka dirinya karena dia mengontrol dirinya untuk bisa menerima masukan daripada Bu Cici. Masih tetap yang mengontrolnya dirinya sendiri. Itulah filosofi yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Membuka, menutup, yang mengontrolnya itu adalah diri kita sendiri. Sama nggak ya? Untuk disiplin positif, hadir ke sekolah, tak usah takut dengan hukuman. Kenapa? Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya, nih, sahabat Arkan ya, Arkan, besok kalau kamu tidak hadir jam 7.15, misalnya saya kasih hukuman lari 100 keliling lapangan. Berubah besok, Arkan, berubah. Berubah itu apakah dikontrol oleh sekolah? Belum tentu. Tapi dia membuka diri untuk dikontrol, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berkaitan dengan materi berikut sebagai is breaking saja Bapak Ibu. Kemudian untuk pemaparannya nanti ada 2 sesi. Sesi yang pertama kita bahas aja Bapak Ibu ya, tentang pemetaan aset secara kolaboratif duit maut antara Bu Dewi dengan Pak Marafrian. Oke, kolaborasi. Gitu ya. SMA Negeri 1 Lampas Samo tahun 2023. Oke, lanjut Bu Dewi. Sekolah sebagai ekosistem. Kita sepakat Bapak Ibu ya, sekolah itu adalah suatu ekosistem. Yang namanya ekosistem dalam belajar biologi, ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Makanya ekosistem daripada sekolah itu ada 2, ada biotik, ada unsur hidup, dan ada unsur abiotik, adalah unsur tak hidup Bapak Ibu. Yang manakah yang unsur biotik itu? Anak kira yang biotik dari sekolah apa kira? Tumbuhan. Nah, tumbuhan betul ya. Manusia siapa? Ada dari kepala sekolah dulu lah. Ya kan? Masa kepala sekolah nggak ada kan? Dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian ada siswa, kemudian itu termasuk dari penjaga sekolah dan sebagainya. Kemudian orang tua, ya kan? Kemudian boleh komite sekolah atau pemerintah setempat. Makanya terbagi atas 2, ada biotik dan ada abiotik. Next, kita langsung materi kantor lagi Bapak Ibu ya. Faktor biotik ya, seperti yang kita utarakan tadi, ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada orang tua, masyarakat, dinas dan pemerintah setempat. Oke, kalau cepat ya. Faktor abiotik, ada masalah keuangan Bapak Ibu. Ya, sumber keuangan kita dari ada berasal dari dana BOS reguler dan ada berasal dari dana BOSDA. Sarana dan prasarana, dan kemudian yang terakhir adalah lingkungan hidup. Dan supaya lebih menarik pembelajaran kita hari ini, saya serahkan lagi kepada Bu Dewi. Pada Bu Dewi kami persilakan. Semangat Dewi. Kayaknya nggak semangat ini ya. Nah, kita nonton video dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Oke, tadi video tadi ada 2 kejadian ya. Ada kepala sekolah yang sama. Acara apa sih tadi yang mau dibuat? Acara perpisahan sekolah. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi, gimana sih posisi kepala sekolahnya atau gimana sih ekspresi dari kepala sekolahnya? Pesimis tadi ya, di awal sudah pesimis. Kalau yang kedua gimana? Optimis ya, kalau pesimis itu lawannya optimis. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita minta bantu sama Pak Kepala. Jadi kalau yang pertama, video pertama tadi bahasa Inggrisnya apa ya Bu Tio? Deficit, best thinking itu kira-kira artinya apa ya? Cara berpikir
Berpikir berbasis kekurangan. Kemudian yang kedua, asset based thinking. Nah, itu apa artinya Bu Hertati? Berpikir berdasarkan Ya, berpikir berdasarkan aset yang ada. Sebenarnya selama ini pun kita sering malah minder gitu kan, karena kita sering berpikir berbasis kita ini banyak kurangnya gitu. Padahal kalau kita berpikir berbasis aset, kekuatan atau kelebihan kita, ternyata acara yang tadi perpisahan tadi ternyata bisa dilaksanakan gitu. Itu mungkin contoh kecil yang kami pelajari di calon guru penggerak. Nah, kemudian berdasarkan ini kita mendapat tugas di aksi nyata modul 3.2 ini mendata aset-aset sekolah. Apa sih aset-aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga nantinya kita tujuannya menciptakan bagaimana program-program sekolah ini berpihak kepada murid. Nanti ada program yang memang kita jabarkan, begitu juga dengan Pak Kepala, sehingga kita di sini juga selalu melibatkan murid ya. Murid itu maunya apa sih, program yang seperti apa dengan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi yang dimiliki oleh sekolah sehingga suatu kegiatan bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau berbasis masalah itu berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis kekuatan membayangkan masa depan. Kemudian untuk yang berbasis masalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Selanjutnya kalau berbasis kekuatan, apa sih kekuatan yang kita miliki? Nah, kekuatan itu bisa saja berasal dari murid-murid kita juga, seperti tadi diceritakan dari orang tua, seperti itu. Kemudian untuk yang berbasis kekurangan itu selalu fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Kemudian berbasis kekuatan itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset atau kekuatan. Untuk yang berbasis kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang berbasis kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mungkin nanti kita juga ada rencana dengan Pak Kepala melihat visi sekolah kita ya Pak, bagaimana visi sekolah kita itu bisa berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir itu untuk yang berbasis kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Berarti hanya kelompok tertentu. Sedangkan untuk berbasis kekuatan, kita itu harus berkolaborasi melaksanakan program yang sudah kita rencanakan pun secara kolaborasi. Oke, kemudian kita mengenali pendekatan pengembangan ini komunitas berbasis aset. Jadi kan sekolah kan merupakan komunitas, bagaimana sekolah kita ini kita kembangkan itu bergerak dari kelebihan atau kekuatan yang kita miliki. Kita kan sudah ada komunitas praktisi di sana, mungkin nanti kita banyak berbicara apa sih kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah dan bagaimana supaya kita bisa mengenali aset atau kekuatan-kekuatan kita. Pendekatan komunitas berbasis aset. Kemudian mendekatkan kepada kemandirian dari suatu komunitas kekuatan dan potensi yang ada. Pendekatan ini sesuai diterapkan di sekolah karena di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan tujuan dan cita-cita yang sama. Nah, jadi ada 7 modal aset. Jadi aset-aset itu dikelompokkan menjadi 7. Nanti kita lihat apa-apa saja sih aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Nanti bersama-sama kalau ada yang kurang kita tambahkan. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Nah, modal manusia nih seperti yang dikatakan oleh anak-anak kita tadi. Ini seperti pemangku kebijakan, warga sekolah, kemudian institusi atau organisasi yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Ini tadi ya, ini kita lewatkan saja sudah. Nah, ini adalah foto-foto ini masuk dalam aset manusia. Jadi manusianya muridnya, gurunya, dan kepala sekolah. Atau ada yang belum di dalam nggak? Sudah semua ya? Seluruh warga sekolah atau di sekitar sekolah. Jadi pemerintah setempat itu masuk aset juga. Nah, kemudian modal sosial. Modal sosial ini meliputi kerjasama dengan instansi dan masyarakat, misalnya dalam hal pemberi bantuan dan beasiswa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini apa nih contohnya nih? Beasiswa apa? Bidik misi
boleh kita bekerja sama dengan universitas, gitu kan? Apalagi? Ya BSM, ya bantuan siswa video jangan KIP. Nah itu termasuk modal sosial. Ya beasiswa pendidikan, KIP, bantuan siswa miskin atau BSM. Kemudian modal politik. Nah ini kira-kira apa nih modal politik? Yang namanya politik ini berkaitan dengan apa? Pemangku kebijakan. Ini misalnya strategi yang digunakan sekolah dalam bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dengan badan legislatif sebagai pemerhati pendidikan. Nah kita kan sering tuh dikunjungi oleh anggota DPRD, misalnya kan. Nah seperti itu namanya modal politik. Nah kadang-kadang kan mereka memberikan bantuan. Nah itu modal politik, itu termasuk aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah ini kunjungan anggota DPRD, polisi masuk sekolah, kunjungan pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Kemudian modal fisik. Nah modal fisik ini berupa apa nih? Berupa fisik yang apa? Gedung sekolah, perpustakaan, ya kan? Lapangan olahraga, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dan sekitarnya tentunya akan sangat mempengaruhi pembelajaran yang berkualitas. Di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang TU, ruang UKS, dan ruang BK. Atau ada nggak yang belum masuk ke dalamnya? Oke. Musola, dan lain-lain. Toiletnya, termasuk toiletnya. Karena kalau nggak ada toilet gimana ya? Nah ini ya, ini beberapa foto yang diambil. Memang toilet kemarin dulu. Ada perpustakaan, laboratorium. Kemudian kita udah ada itu pojok literasi di beberapa kelas. Nanti setelah ini kita lihat program apa sih yang ingin kita buat. Kita mau dengar di mana sih murid-murid maunya seperti apa, gitu, guru maunya seperti apa, sehingga nanti literasi kita berjalan dengan baik. Nah ini foto-foto yang diambil itu ada Pak Samsi, Bu Hertati di ruang wakil. Kemudian ada Pak Dermawan, ruang TU, kebetulan hanya sendiri kemarin. Kemudian di ruang guru ada beberapa guru. Nah kemarin sedang apa? Foto. Ada apa? Mana ya? Tetapi ruang kepala sekolah tadi ada Pak. Kepala sekolah nih ya. Nggak tahu Pak. Nah ini ruang kepala sekolah. Ini Pak kepala Jadi Bapak Ibu ini kemarin murid yang saya suruh samping kiri pintunya. Jadi yang dipotong murid mungkin pintunya aja. Nanti masih takut ini dengan Bapak. Ya ini pintunya terbuka ya. Mungkin kalau di dalamnya ya. Iya, makanya ya. Pintunya nanti akan diambil. Oke, jadi data ya. Jadi asetnya termasuk nanti dengan yang di dalam kita lihat apa aja yang ada di ruang kepala sekolah. Oke, kemudian modal agama dan budaya. Jelasnya modal agama dan budaya, kita memiliki keberagaman agama dan budaya dari seluruh warga sekolah yang merupakan aset dalam pembentukan akhlak atau karakter, mempertahankan budaya agamis, dan melestarikan budaya daerah yang tentunya akan mengakomodasi keberagaman murid dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kita lihat ini ada musola, jadi musola tadi masuknya ke sini, dia masuk modal agama gitu, tapi bangunannya memang masuk ke modal fisik. Kemudian rohis, ini Bapak Ibu sekalian ini yang baru roka kris, ini yang kita dengan mutiur yang hari Jumat kita kasih nama juga, itu rohani Katolik Kristen gitu. Jadi ada nama, kalau rohis kan rohani Islam gitu. Kemudian takfis yang mudah-mudahan programnya sejalan dengan kepala. Ya, program Santris ini juga seperti Pak Kepala bilang merupakan program andalan dari sekolah kita, mudah-mudahan kedepannya semakin bagus. Kemudian kesetiaan berbana walaupun hanya tampil beberapa kali, mungkin di kedepannya bisa dilanjutkan dan alat-alatnya bisa juga dilengkapi ya. Bisa masukkan proposal Nampak? Ketika Loka Karya ada program namanya Rembang di sana juga, dan itu programnya bagus, dan Pak Kepala kemarin bilang diusahakan di sekolah nanti dibuat juga ya Pak Kepala.
Oke, ini ya ada gedung musola, kemudian ini ada kepala nih. Nah, kemudian ini ada rohani Kristen juga, kemudian ini ada taktis, dan ini kita juga ada belajar di saung, dan ternyata di saung kita bisa dimanfaatkan juga loh untuk belajar Bapak Ibu. Nah, ini ada banai, beberapa foto rebana, ini ada Bu Resti, ini pengajarnya. Iya, Bu Ian. Ini anak bermain rebana ini di pustaka ya. Ini ketika tampil, ini bajunya baju sekolah kita juga ya, baju rebana kita. Mudah-mudahan kedepannya setelah udah ada pentas seni, ini kesenian kita semakin bagus. Kemudian modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini meliputi lingkungan alam yang ada di sekitar. Kita lihat aja langsung apa saja seperti ini, lapangan, kemudian taman-taman di sekolah. Kemudian Kepada saya sebagai wali murid di sini mengucapkan ribuan terima kasih banyak ya atas kemajuan sekolah ini, sehingga anak-anak ke depan itu bisa berprestasi, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih bagus lagi. Nah, aset-aset sekolah yang lain yang perlu saya tambahkan seperti mading, itu ya selama ini memang sudah berjalan ya, tapi kayaknya masih kurang. Terus mengenai gerakan literasi tadi, kira-kira apa yang bisa kami dukung sebagai orang tua siswa agar sekolah ini lebih maju ke depannya? Misalnya ada buku di rumah kan, bisa disumbangkan ke bagaimana. Dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk orang tua dari kami, Bu Sri Mariati, luar biasa. Nanti setelah ini baru kita ke program literasi sebenarnya. Jadi kita mau lihat bagaimana sih orang tua maunya program-program di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, mading juga termasuk nanti kita masukkan, masuk aset juga. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu dari anak-anak kami, ada aset yang mungkin perlu disebutkan, kita bisa masukkan. Oke, dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih untuk mengenai hal ini. Saya ingin menambahkan sesuatu yang mungkin beberapa dari kami semua dan Bapak Ibu guru yang mungkin terlihat kecil, namun itu sangat berguna untuk prestasi masa depan bangsa. Untuk menambah kreativitas siswa menjadi lebih unggul dan baik, saya sebagai siswa ingin sekali memberikan masukan kepada Bapak Ibu, mohon maaf dan izin. Untuk siswa yang mempunyai bakat ataupun prestasi, seperti contohnya puisi, bahwa bisa kita lihat puisi itu yang kita lihat seperti hanya membaca, mempraktekkan, memperagakan. Namun sebenarnya kalau kita melihat lebih detailnya, puisi itu tidak mudah. Walaupun kita sudah berlatih selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kurang. Karena itu saya ingin mengajukan untuk Bapak Ibu, untuk kami yang ingin mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut untuk itu. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Kita dari IPO ya. Jadi kita memang perlu seperti ini karena kita mau tahu anak-anak kita maunya seperti apa sih. Gitu ternyata dari IPO ya yang mungkin hobinya di situ ya. Sebenarnya di literasi pun kita bahas. Kemudian kita lihat di sana ada bangunan itu panggung seni atau pentas seni ya yang memang udah sedang dikerjakan. Nah nanti kedepannya memang ke sana gitu. Jadi seperti membaca puisi, menyanyi. Mudah-mudahan kedepannya itu nanti kita perhatikan dan kita buat program-program yang mengarah ke sana gitu. Itu memang aset karena murid adalah aset luar biasa. Mungkin itu ya itu. Terima kasih untuk pertanyaan. Atau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kepala? Baik, bagus sekali ya dari wali murid kelas berapa? Ya, memang wali murid kita sangat
kreatif sekali Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya. Kemudian dari Dio pertanyaannya dan caranya cukup bagus sekali. Izin juga menyampaikan kepada anak-anak, mungkin kalau majelis guru sudah saya sampaikan ya, arah pembelajaran kita adalah arah pembelajaran abad 21, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Salah satu bentuk konkret yang kita lakukan, yang pertama kita merubah kurikulum dulu. Dari kurikulum K13 atau Mandiri Belajar, di tahun ajaran 2023-2024 kurikulum kita berubah menjadi kurikulum Mandiri Berubah. Berarti betul-betul kita menerapkan P5, Proyek Profil Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus sekali masukan dari PIPO tadi. Setelah Bapak Ibu ya, kita sangat salut sekali pada anak-anak kita tanpa dikondisikan ya. Iya kan? Atau dikasih contekan enggak? Tadi masalah puisi ya. Maka salah satu yang kita anggarkan dalam RKS kita dan Kosda itu salah satu kita rubah ekstrakurikulernya yang tahun besok ajaran besok kita program ekstrakurikulernya salah satunya adalah FLWSN ya, yang mana FLWSN itu bisa tari ya, bisa musik, bisa puisi dan lain sebagainya. Khusus puisi kemarin kebetulan dari kita Bu Dewi CGP 7 ada ahlinya ya, dan sudah saya sampaikan ke Pak Bu Dewi kepada Pak Andriman, guru SMP 1 Rambah, dia tim juri dari 2018 sampai sekarang ya. Maka insya Allah untuk semester depan ya, di samping didampingi oleh guru-guru bahasa Indonesia yang ada di sini atau guru seni, maka diadakan pelatihan nantinya atau berbentuk ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler membaca puisi seperti apa, karena arah tujuan kita sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, arah kita adalah kepada prestasi siswa. Itu ya, insya Allah kita akan laksanakan. Yang ketiga, bentuk kepedulian kita berpihak kepada anak. Salah satu yang kita buat itu adalah pentas seni atau panggung kreasi. Ya, maka silahkan anak-anak kami nantinya yang hobi dalam bidang seni, yang hobi dalam bidang agama, ya, yang hobi dalam bidang puisi, maka kita siapkan nantinya P5-nya atau di hari Kamis atau hari apa kita sepakati nantinya ada pentas seninya. Silahkan berkreasi di situ. Dan izin Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kalau bisa sama-sama kita melihat bagaimana kreasi anak-anak kita. Sepakat tidak? Sepakat ya. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang berbakat semua. Itu sudah kita anggarkan nanti ya. Itu bentuk kepedulian daripada sekolah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Lebih anggarannya 50 juta lebih kita anggarkan untuk membangun pentas seni. Mudah-mudahan semester ini selesai, semester depan bisa kita laksanakan program-program yang sudah kita rencanakan. Tentu ya, semangat kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita berbicara mengenai aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, tadi penambahan mungkin sedikit dari saya. Itu tadi kan kita di sekolah ini ada ruang BK. Nah, biasanya kalau ruang BK itu digunakan untuk proses konseling. Permasalahan yang dihadapi atau yang biasa yang kami tangani itu masalah apa ya kan? Masalah pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Terkadang ya, kalau misalnya saya melaksanakan proses konseling misalnya, ya apa namanya ini bisa kan? Kadang nggak ada perasaan itu merasa sedih. Jadi kalau saya melaksanakan di sana, ngerasa apa tuh namanya? Ya, artinya sebenarnya ya kalau penambahan dari ruang BK itu di sekolah kita akan ada, artinya biasanya dimanfaatkan untuk melaksanakan proses konseling. Permasalahan yang lain misalnya, contohnya, saya berikan contoh misalnya anak ini terlambat. Nah, seperti tadi ya dijelaskan dari awal, bagaimana misal penanganan oleh guru BK? Kami bertanya misalnya mengenai hal apa yang menyebabkan dia terlambat gitu ya. Bukan langsung misalnya, ada yang murid itu bilang seperti misalnya, guru BK itu apakah masih guru yang suka marah-marah? Tidak. Artinya bertanya kenapa, apa yang menyebabkan dia itu terlambat gitu kan. Terus dari dia sendiri bagaimana supaya kedepannya tidak terlambat. Contoh yang lain lagi misalnya, ada anak saya itu misalnya kelasnya Bu Leni. Dia mengatakan bahwasanya saya nggak bisa datang ke sekolah karena kondisi online seperti ini. Nah, ketika itu saya memberikan misalnya
benar nih misalnya seperti ini, ya Bu kondisi saya seperti ini, datang aja ke sekolah nggak apa-apa terlambat, nanti kalau misalnya depan dia ibu yang permisikan, ternyata anak ini berbohong, artinya setelah misalnya akhirnya dia nggak jujur, kalau nggak jujur ya, kemudian saya panggil dia, maksud itu di ruang BK gitu kan, menanyakan hal apa sebenarnya membuat dia terlambat, gitu. Maksud itu kondisi seperti itu ya kan, ternyata dia bangunnya kesiangan. Saya berupaya bagaimana ke depannya agar dia itu mempunyai semangat yang tinggi, bagaimana supaya ke depan tuh nggak terlambat lagi. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Dewi. Kembali kepada berpikir berbasis aset ini bukan berarti kita menyederhanakan kegiatan-kegiatan, tidak. Selagi masih ada aset yang bisa digunakan, kita optimalkan itu, kita upayakannya, asalkan ada kesepakatan dari orang tua, kemudian murid dan lain sebagainya. Karena berkaitan dengan keuangan ini sangat sensitif sekali, tapi luar biasa sekali penelitian perpisahan kemarin dengan anggaran 120.000 per siswa, kegiatan bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, tentu ini berkat kolaborasi kita bersama ya, anak-anak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, ada yang 200, ada yang 900 ya kan. Di Ramasamo cukup 120.000, bisa Ibu ya. Program Zero Sampah kita ya. Sudah diketahui oleh anak-anak, kita ada program Zero Sampah dan kita sudah deklarasikan diri. Ingat, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita menginginkan ke depannya program Zero Sampah ini rasa peduli kita, anak-anak ya. Kalau melihat sampah di lapangan, sampah apapun, maka tolong pungut masukkan ke dalam tong sampah. Itu yang dimaksud dengan kita belajar tadi. Yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Mungkin nggak banyak yang masukkannya. Masukan kemarin itu ada relawan ya, yang mana setiap relawan itu terdiri daripada 5 relawan ya. Nanti ke depan bersama dengan wali kelas, tekniknya kalau kita ingin berpihak kepada anak, kepemilikan daripada siswa, ajak anak itu. Siapa yang 5 relawan itu bukan kita yang menentukan Bapak Ibu, tapi yang menentukan itu adalah siswa itu sendiri. Misalnya dari temannya, misalnya si A itu tolong tulis 5 orang yang berpengaruh di sekolah itu yang bisa membuat sekolah itu menjadi bersih. Si B juga gitu, dia menulis 5 orang, si C juga gitu menulis 5 orang. Dari beberapa anak itu kita tampung Bapak Ibu, mana yang paling banyak. Maka yang paling banyak 5 yang terbesar itu yang kita anggap sebagai relawannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan program Zero Sampah ini bisa berjalan Bapak Ibu ya. Karena sesuai video yang di-share oleh Pak Nurwan, saya tertarik sekali ya. Untuk melatih anak aja untuk mengantri itu butuh waktu 12 tahun. Sama juga dengan program Zero Sampah ini Bapak Ibu, untuk menerapkan pada dirinya sendiri kita butuh waktu ya, butuh keteladan dan sebagainya ya. Jadi memungut sampah itu jangan tunggu dulu perintah daripada Pak Jasmaniako ya kan, tapi kesadaran kita sendiri. Kenapa? Tadi kita sudah sepakat bahwasanya yang mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Mungkin untuk yang kedua itu lebih kepada literasi yang disampaikan oleh Ibu itu mengenai kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi kedua. Boleh.